A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Melalui petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 tersebut dapat diketahui bahwa ternyata yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jin dan manusia. Bagaimana dengan malaikat? Mari kita simak petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adun wa bisa lizalimina badalan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada manusia. Mereka sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin yang mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah. Iblis itu adalah pemimpin bagi orang-orang yang zalim. Dari ayat tersebut jelas diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada manusia. Ingat, Adam di sini bukan nama diri, tapi nama jenis, yaitu jenis makhluk berakal yang tercipta untuk pertama kalinya, yang kemudian disebut dengan al-insan atau manusia. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat untuk sujud kepada manusia tersebut, malaikat langsung sujud. Kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin yang tidak patuh atau durhaka karena telah berani membantah perintah Tuhannya, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata iblis ini adalah makhluk dari golongan jin. Maka tentu dapat dikatakan pula bahwa malaikat adalah juga makhluk dari golongan jin, namun jin yang patuh atau tidak durhaka karena langsung sujud, tidak membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya malaikat dan iblis ini secara wujud adalah sama, yaitu makhluk dari golongan jin. Bagaimana dengan setan? Mari kita simak petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan musayyatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'dim yuhrufal qawli ghururun walau sa'a rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun.
Dan demikianlah kami menjadikan setiap nabi setan-setan sebagai musuh yang berupa manusia dan jin. Sebagian dari mereka membisikkan sebagian yang lain perkataan indah sebagai tipuan. Seandainya Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak akan dapat melakukan itu. Maka biarkanlah mereka dengan kebohongan yang mereka ada-adakan. Dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat 112 tersebut juga dapat diketahui bahwa ternyata setan adalah makhluk dari golongan jin yang bekerja sama dengan golongan manusia untuk memusuhi para nabi dengan cara melakukan tipuan melalui perkataan-perkataan indah agar para nabi tersesat dan jauh dari kebenaran. Dan kita semua tahu bahwa para nabi adalah juga dari golongan manusia. Maka dapat dikatakan bahwa setan ini adalah golongan jin yang kerjanya menyesatkan manusia. Sehingga dari uraian ketiga ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa jin yang selalu patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan malaikat. Malaikat ini adalah bentuk jamak dari kata malak yang artinya menguasai, yang bermakna sebagai makhluk kepanjangan tangan sang penguasa dalam mengelola alam semesta. Dan jin yang selalu membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan iblis dari kata bi dengan laisa bukanlah. Bilais atau iblis yang bermakna sebagai makhluk yang tidak patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala alias pembantah. Dan jin yang kerjanya menyesatkan manusia disebut dengan setan. Setan adalah bentuk kata tunggal dari kata syayatin atau setan-setan. Kata setan atau syaiton berawal dari kata sayin, sesuatu, dan ton, tanah dan air. Perpaduan tanah dan air inilah yang menyembunyikan semua makhluk hidup yang telah dilengkapi hawa nafsu. Jadi setan bermakna makhluk yang menyesatkan manusia dan selalu bersembunyi di dalam hawa nafsu manusia. Artinya malaikat, iblis, dan setan ini secara wujud adalah sama, yaitu makhluk dari golongan jin. Yang membedakan adalah kerjaannya. Kecuali apabila yang selalu patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan manusia, baru malaikat ini wujudnya beda karena malaikatnya berwujud manusia. Demikian juga apabila yang selalu membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan manusia, baru iblis ini wujudnya juga beda karena iblis ini berwujud manusia. Demikian juga apabila yang selalu menyesatkan manusia tersebut dari golongan manusia, setan ini baru berwujud beda karena setannya berwujud manusia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.